Oke, siap? Siap, Bapak. Ya. Kita mulai ya, Bapak-bapak. Oke. Ya, silahkan Pak Kabul, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Kabul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah Pak, baik sekali dengan berbagai kegiatan yang numpuk-numpuk ini Pak. Lama Iya, ya nggak ngobrol ya Pak. betul, Bu, betul. Oke. Ini Gimana, Bu, ini? ada gimana ya? Iya. Gimana, Bu? Ya ini Pak Kabul ini menemui saya hari ini kelihatannya ada sesuatu deh. Iya Pak. Betul, Bu. Sebenarnya lama sekali ini saya pendam ingin saya sampaikan, tapi kok kita sibuk dengan sendirinya ya, Bu. Akhirnya pada malam hari ini bisa ketemu. Iya, alhamdulillah. Iya. Kira-kira apa ini Pak yang menjadi ganjalan Pak Kabul ini? Kok menemui saya ini? Iya, Bu. Begini, Bu. Di kelas itu saya jumpai anak itu masih ada yang mengikuti pelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kelas, Bu. Dia sering tidak masuk, kemudian tugas-tugasnya juga tidak diselesaikan dengan baik, Bu. Sehingga menyulitkan saya, Bu, untuk melihat perkembangannya. Sehingga kalau saya boleh katakan itu tertinggal begitu loh. Seperti itu, Bu Tini. Iya, jadi ini permasalahan yang Pak Kabul hadapi ya Pak, yang sedang jenengan hadapi sekarang ya. Ada anak yang tidak melaksanakan kesepakatan kelas, kemudian sering tidak masuk sehingga membuat dia tertinggal dengan teman-temannya yang lain karena sering tidak mengumpulkan tugas dan lain-lain ya Pak. Pokoknya tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah Bapak buat dengan anak-anak ya Pak. Betul, Bu, betul. Terus ini Iya. yang menyulitkan saya karena harus tuntas kegiatan belajarnya, tapi dengan hal itu terus terang saya mengalami kesulitan pada saat memberikan pembelajaran kepada anak-anak di kelas itu. Dan anak-anak di kelas itu juga terganggu loh, Bu, dengan apa yang dilakukan oleh anak itu, karena saya sendiri kadang-kadang fokus ke satu anak, yang lain itu terabaikan, Ibu. Iya Pak, jadi ini permasalahannya sehingga membuat Pak Kabul ini merasa kesulitan juga ya Pak untuk mencapai target pembelajaran yang sudah direncanakan ya Pak. Betul, Bu, betul. Kemudian juga hal ini otomatis mengganggu anak-anak yang lain karena di saat pembelajaran Pak Kabul akan terfokus pada satu anak ini ya Pak, agar dia juga bisa segera berlari seperti teman-temannya ya Pak. Betul, Ibu, betul. Iya. Kemudian Pak Kabul, kalau boleh saya tahu ini di akhir pembicaraan kita ini nanti apa sih yang Bapak ingin capai atau Bapak ingin dapatkan tujuannya? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, gambaran-gambaran bagaimana saya bisa menghadapi anak tersebut dan bisa menghadapi anak dalam satu kelas secara keseluruhan. Jadi ada dua hal itu, Bu, yang saya harapkan bisa terselesaikan seperti itu. Satu anak yang memiliki masalah itu bisa terselesaikan, kemudian secara klasikal saya juga bisa menuntaskan seperti itu, Bu. Ya, jadi ini Pak Kabul kita di akhir pembicaraan nanti Pak Kabul bisa mendapatkan gambaran atau mungkin pencerahan dari solusi-solusi yang mungkin bisa dilaksanakan ya Pak, atau untuk bisa memecahkan masalah tadi ya Pak.
agar pembelajaran berjalan dengan lancar, kemudian Pak Kabul juga bisa mencapai target pembelajaran yang sudah direncanakan, kemudian anak-anak juga terakomodir semua kebutuhannya ya Pak. Betul Bu, betul. Ini yang saya kira tantangan bagi saya, bagaimana saya bisa mengatasi anak itu yang bisa mengganggu kelas itu, kemudian kelasnya juga sesuai dengan target, seperti itu. Iya. Kemudian kira-kira ini yang membuat Bapak Kabul nyaman dengan situasi kelas seperti apa untuk mencapai target pembelajaran itu sendiri, Pak? Yang saya harapkan kenyamanan di kelas itu bisa fokus dulu Bu dalam mengatasi anak ini, karena terus terang saya sebagai guru itu kalau ada satu anak saja yang memiliki masalah seperti itu, rasanya mengganjal seperti itu. Jadi kepuasan saya itu berkurang Bu. Berbeda dalam kelas yang tertata begitu, kemudian anak-anaknya bagus, sikapnya semua bagus, mengikuti pembelajaran dengan baik, itu saya merasa lebih nyaman seperti itu. Iya ya. Dari sini bisa saya tangkap bahwa situasi kelas yang menurut Pak Kabul bisa untuk mencapai target pembelajaran yang sesungguhnya itu situasi kelas yang sangat nyaman, aman, kemudian tertata, anak-anak mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kemudian tidak ada anak yang melakukan pelanggaran dari kesepakatan itu sendiri ya Pak. Betul Bu, itu Bu yang ingin saya harapkan itu. Kemudian Pak, apa kira-kira ya yang menyebabkan anak tersebut berlaku seperti itu atau melakukan hal seperti itu? Kalau boleh tahu siapa Pak anak itu namanya? Mungkin juga ada di kelas saya nih Pak, kayaknya. Itu namanya Budi Bu. Budi itu punya anaknya tinggi itu, Iya, yang iya, iya. tampilannya sebenarnya rapi Bu, tapi tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan, seperti itu. Anaknya bandel, tugas juga tidak pernah diselesaikan seperti itu. Iya, Mungkin iya. jarang masuk. Budi kelas 7F ya Pak, kalau nggak salah. Iya 7F Bu. Ya, ya, ya. Itu saya sendiri juga kebetulan mengampu Pak di 7F. Dan memang ada kalanya sih si Budi itu berlaku seperti itu atau bersikap seperti itu ya Pak. Jadi mungkin nanti kita bisa mencari solusi bersama-sama nih kayaknya Pak Kabul. Oh begitu ya Bu. Jadi Iya. perlu Kalau kita iya. kolaborasikan ya. Kalau menurut Pak Kabul sendiri kira-kira Budi itu seperti itu kenapa ya Pak? Kalau menurut pengamatan saya itu anaknya berpenampilan rapi Bu. Berpenampilan rapi itu tidak menutup kemungkinan dari perhatian orang tua kira-kira Ibu. Jadi orang tua itu sudah pasrah begitu saja pada sekolah, sehingga sampai di rumah kontrolnya pun tidak ada seperti itu, sehingga Budi itu di sekolah akhirnya seperti itu, menyelesaikan tugas kemudian sering tidak masuk. Kalau penampilannya saja itu bagus, menurut saya rapi, dibandingkan dengan teman-temannya itu memiliki kelebihan dalam penampilan. Tapi kenapa Ibu D itu tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian juga sering absen Bu di kelas saya itu. Jadi ini menurut saya kok arahnya ke perhatian orang tua seperti itu dalam belajarnya. Iya, iya. Seperti itu. Iya, berarti menurut Pak Kabul ini ya karena kontrol orang tua yang kurang ya Pak terhadap si Budi ini ya. Betul Bu. Ini
menurut saya seperti itu, Bu. Jadi ini Iya. nanti yang perlu dibicarakan lagi, kemudian digali lagi, perlu dikolaborasikan lagi, Bu, ini nanti untuk mengetahui si Budi ini apakah benar permasalahannya itu berada di lingkup keluarganya, Bu. Iya, iya, iya. Iya. Kemudian kira-kira Pak, kalau Budi bersikap seperti ini terus setiap jam pelajaran yang Bapak ampuh, menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Kira-kira Pak Kabul. Saya berupaya untuk menggali lebih dalam lagi, Bu. Kalau di kelas itu sudah tahu kan data-data sudah ada di persensi, kemudian di hasil-hasil portofolio, penilaian di portofolionya sudah kelihatan. Dan itu tadi, Bu, seperti yang saya sampaikan ke panjenengan bahwa ini perlu untuk dikomunikasikan dengan orang tua, Bu. Kemudian nanti juga pelibatan dengan panjenengan juga ini saya kira Iya. agar bisa menggali lebih dalam bagaimana keadaan di keluarganya seperti itu. Kalau di sekolah kita kan sudah mengatasi ya, Bu, Iya, kesepakatan Pak. kelas ya, kesepakatan kelas sudah kita lakukan. Tapi ini kan perlu kita menghubungkan dengan keluarganya seperti itu. Namun sebelumnya menurut saya juga perlu dikolaborasikan dengan guru mapel yang lain. Kemudian mungkin nanti kita bicara dengan Bapak Kepala Sekolah ya, Bu. Iya, Seperti Pak. Nah, jadi nanti ada prosesnya ada 3 ini Pak yang saya tangkap tadi. Pertama, kita sendiri sebagai guru harus mengontrol ya Pak dari presensi ya Pak. Kemudian setiap kali dalam pembelajaran seperti apa, mungkin dari tugas-tugas atau mungkin dari apa yang dia lakukan di kelas. Kemudian kita juga harus melakukan koordinasi dengan orang tuanya ya Pak untuk mengetahui sejauh mana orang tua ini mengontrol si anak. Kemudian kita juga harus berkolaborasi ya, Pak Kabul ini dengan saya karena mengampu kelas yang sama ya Pak, meskipun beda pelajaran, kemudian juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Begitu ya Pak? ya, seperti itu, Bu. Gambaran Iya, saya itu seperti itu. iya. Kemudian kalau ada anak seperti si Budi ini Pak, dengan tadi rencana yang sudah Pak Kabul gambarkan atau rencana yang akan Pak Kabul lakukan ini, kemudian Pak Kabul kira-kira bisa menggambarkan kalau apa yang akan Bapak Kabul laksanakan ini tercapai itu situasi yang seperti apa Pak ini nanti? Jadi saya mengharapkan si Budi itu bisa menerima bagaimana yang saya berikan, saya bimbingkan kepada mereka, kepada Budi itu, Bu. Jadi Budi bisa nyaman atas tindakan yang nanti saya ambil, kemudian bisa terhubung dengan orang tuanya, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru dan bisa berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah sehingga berbagai macam elemen itu ya, Bu, dari sekolah, kemudian orang tua, sejawat guru, ya ya, Pak. guru khususnya dan siswa itu bisa nyambung sebetulnya sehingga nanti si Budi ini tidak merasa terbebani, karena komunikasi, kemudian anak ini bisa menyadari, begitu loh, Bu, kalau nanti sudah kita ketemukan permasalahannya bisa menyadari dan bisa mengubah dari kesadarannya itu, Ibu. Seperti itu, Bu Dini. Iya, berarti ini poin yang bisa saya ambil ini nanti tolak ukur dari keberhasilan apa yang sudah Bapak rencanakan ini si Budi bisa nyaman ya Pak berada di kelas, kemudian bisa bersikap seperti teman-temannya yang lain dan mematuhi kesepakatan kelas itu sendiri setelah nanti kita berkolaborasi baik dengan wali, siswa itu sendiri, kemudian rekan sejawat dan kepala sekolah ya Pak. Begitu ya Pak Kabul? Itu, Bu, betul, Bu. Iya, Itu. ini Ya, sangat ya okay. rencana Pak Kabul sangat bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung sekali dan
Saya sangat bersyukur ini Pak Kabul mau berbagi dengan saya ini Pak, Iya karena Bu, kita sama. mengalami permasalahan yang sama ini Pak. Iya, iya Iya, Bu. terus ini Pak, kira-kira Pak, kapan ini Bapak ada pertemuan lagi di kelasnya si Budi ini Pak, di 7F ini tadi Pak, untuk Pak Kabul, untuk pelajarannya Pak Kabul? Iya. Kapan Ya, Pak? saya kira tidak bisa ditunda-tunda Bu. Nanti untuk pertemuan berikutnya ini saya coba akan lakukan restitusi di kelas Bu ya. Kita coba kita gali seperti itu. Nanti di minggu berikutnya ini akan saya coba komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah Bu, dan nanti minta petunjuknya agar bisa berkolaborasi dengan guru mapel yang lain Bu. Dan bagaimana tindak lanjut saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Cukup saya sendiri ataukah nanti bisa bersama-sama dengan guru mapel seperti panjenengan yang mengalami masalah yang sama, atau nanti bisa dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu menunggu petunjuknya Bu. Jadi dalam 2 minggu ini akan saya upayakan untuk bisa dilaksanakan ini Bu. Iya. Kemudian kira-kira siapa ini yang bisa membantu melaksanakan rencana Bapak ini? Kira-kira nih yang terlibat siapa saja ini Pak? Ya tentu saja rekan guru seperti panjenengan Bu ini nanti pasti ini saya libatkan, kemudian guru BK Bu, guru BK nanti juga akan dilibatkan, dan tentu ini Bapak Kepala Sekolah Bu, nanti Bapak Kepala Sekolah nanti juga ini penting untuk memberikan dukungan pada permasalahan yang saya hadapi ini untuk ketuntasannya Bu. Seperti itu Bu. Iya. Iya, siap. Berarti nanti saya siap mendukung dan membantu Bapak Kabul karena kita punya permasalahan yang sama. Kemudian nanti mungkin akan saya bagi juga dengan teman yang lain mungkin yang punya permasalahan sama, nanti bisa kolaborasi ya Pak. Kira-kira seperti Iya itu. Bu. Iya betul. Iya. Betul Bu. Betul. Iya. Jadi dengan banyak kolaborasi insya Allah permasalahan ini akan segera bisa dituntaskan Bu. Iya Karena Pak. Iya. tidak hanya kelas saya sendiri, ternyata nanti kolaborasi ini penting begitu. Iya. Kemudian sampai sekarang di titik pertemuan kita ini apa yang dapat Pak Kabul simpulkan Pak untuk permasalahan yang sedang Bapak alami ini? Iya, kita perlu berkolaborasi Bu dengan anak itu, kemudian nanti kita perlu membuat nyaman anak, jadi permasalahan yang saya hadapi ini nanti dampaknya itu pada kenyamanan anak. Kemudian dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ini juga penting, dan komunikasi kepada orang tua nanti juga sangat penting agar si Budi ini tidak merasa tertekan, sehingga nanti tetap nyaman dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik lagi dan tidak menjadi masalah di kelas seperti itu Bu. Berarti intinya kolaborasi ya Pak Kabul? Betul Bu, betul. Siap. Jadi kolaborasi itu penting. Siap. Berarti kapan nih mulai dikerjakan? Minggu depan atau 2 minggu lagi Pak? Minggu depan saja Bu, minggu depan saja agar segera tuntas ini. Toh kita dari diskusi ini kan sudah menemukan gambarannya ya Bu. Saya kira kok dari percakapan kita ini bisa segera dieksekusi seperti itu. Iya. Iya. Terima kasih Bapak Kabul sudah mau berbagi dengan saya, dan kebetulan saya juga mengampu di kelas yang sama, permasalahan yang sama. Nanti dengan kolaborasi insya Allah bisa segera terselesaikan ya Pak. Iya, terima kasih Bu, luar biasa. Iya, sama-sama. Iya. Saya juga mendapatkan gambaran untuk menghadapi anak ini. Terima kasih ya Bu Tini ya. Iya, monggo kita kembali ke kelas lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo selanjutnya.
Assalamualaikum Pak Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu Tini? Kadingaren iki. Wonten apa? Nggih. Ada Pak apa? Irul repot apa tidak ya? Alhamdulillah niki pas mboten repot, Bu. Jadi Oh, bisa kita ngobrol-ngobrol dengan enak nanti. iya ya. Ini maaf nih Pak mengganggu waktunya. Ini saya mau curhat sedikit ini. Iya, ndak apa-apa Bu Tini. Pripun, ada apa? Kelihatannya kok sangat wah dan mendesak itu bagaimana? Iya nih Pak. Ini Pak, dari beberapa minggu terakhir ini sekitar 2 minggu nih Pak, salah satu anak yang ada di kelas Bapak yang dimana Pak Irul sebagai walinya nih, ini si Edi nih Pak, setiap kali pembelajaran saya itu kok ini ya Pak, selalu tidak mau untuk berkolaborasi dengan teman-temannya ya Pak. Dia memilih untuk mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri Pak. Saya jadi Begitu. bingung nih Pak. Nggih. Egi ya Bu ya? Dia Nggih Pak. berarti nganu ya Bu ya, kalau setiap pembelajaran itu dia ndak mau gabung dengan teman-temannya gitu ya? Iya, ini untuk ruang kolaborasi Pak. Itu dia selalu memilih untuk mengerjakan pekerjaan yang saya berikan atau tugas yang saya berikan itu dengan sendiri Pak. Tidak mau untuk gabung dengan teman-temannya. Seperti itu. Kok bisa seperti itu ya Bu Tini ya? Gini Bu Tini, kan jenengan juga mengajar di kelas itu, juga tahu seluk-beluknya Egi. Kira-kira ini Bu Tini, kenapa problem tersebut bisa terjadi pada Egi tersebut ya? Kok bisa seperti itu, kenapa problemnya? Iya Pak, ini saya sebenarnya sudah melakukan pendekatan secara personal nih Pak. Ini saya tanya sendiri nih si Egi kemarin, saya panggil ke ruangan saya, kemudian saya tanya kenapa seperti itu, sudah 2 kali ruang kolaborasi si Egi ini seperti itu. Kemudian dia hanya menjawab tidak pede Pak. Tidak pede. Oh, iya Bu Tini. Lantas begini Bu, kan jenengan berarti sudah tahu gambarannya kan, problem-problem tersebut kelihatannya jenengan sudah bertanya juga kepada Egi. Kira-kira gambaran yang jenengan inginkan itu bagaimana Bu? Ini Pak, pertama ya Pak, saya melihat nilainya Egi ini memang ya standar menengah ke bawah ya Pak daripada teman-temannya yang lain. Tetapi si Egi ini sebenarnya dia itu punya potensi atau keahlian dalam bidang visualisasi Pak. Ini apa yang dia kerjakan itu tugas-tugasnya selalu dalam bentuk visual. Kemudian saya tanya si Egi ini memang senang untuk mengerjakan sesuatu itu dengan visualisasi Pak. Jadi dia mengerjakan ini menggunakan aplikasi Canva, kemudian aplikasi-aplikasi lain yang bisa munculkan untuk gambar dan suara Pak. Seperti itu. Nggih. Sebenarnya anaknya berarti tergolongnya super loh Bu Tini itu. Anaknya itu memiliki kecerdasan juga yang tidak kalah saing ibaratnya seperti itu. Nah, ini coba Bu Tini, secara singkat aja, numbrik lah. Dari sekarang ini dari nomor 1 sampai 10, sekarang ada kira-kira Bu Tini ada di angka berapa? Dan Bu Tini nanti ingin ke nomor berapa? Singkat saja Bu Tini, ayo coba. Ini saya dari angka 7 pengennya ke 9 Pak. Oh, iya, luar biasa sebenarnya pencapaiannya. Nah, sekarang begini Bu Tini, karena jenengan sekarang ada di posisi 7, apa toh cara yang mau jenengan kembangkan? Atau dukungan apa yang jenengan butuhkan dan ide-ide apa yang mau jenengan kembangkan itu untuk mencapai 7 menjadi ke 9 tersebut, terutama yang Egi itu tadi. Potensi apa yang jenengan miliki? Nah ini Pak, gini karena saya melihat si Egi ini sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa ya Pak. Kan murid itu ada berbagai profil belajar ya Pak, dilihat dari gaya belajarnya dia itu termasuk kan
yang termasuk visual ya Pak, kalau saya lihat itu. Kemudian dengan kemampuannya yang seperti itu sebenarnya kalau dalam ruang kolaborasi itu sangat mendukung pekerjaan kelompoknya Pak ini. Kan menjadi sangat indah dan bagus ketika presentasi Pak. Bisa mewakili gaya belajar teman-temannya, mungkin yang hanya auditori atau yang visual atau auditori visual seperti itu Pak. Ini di sini saya akan mencoba nanti melakukan pendekatan yang lebih intens untuk Egy agar dia mempunyai rasa percaya diri untuk bergabung dengan teman-temannya yang lain dengan memaksimalkan apa yang dia miliki. Kemudian yang kedua, saya juga akan melakukan komunikasi dengan anak-anak yang lain jika dalam ruang kolaborasi kita masing-masing anak itu pasti mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri sehingga harus bisa dikolaborasikan untuk mempresentasikan hasil kelompok, Bapak. Jadi tidak ada istilahnya membuli atau kemudian underestimate temannya yang lain seperti itu, Pak. Kemudian dukungan yang saya paling butuhkan di sini, saya ingin kolaborasi ini Pak, dengan Bapak Irul sebagai wali kelasnya, kemudian Bu Eni sebagai guru BK-nya, kemudian juga rekan-rekan sejawat yang lain yang juga mengampu di kelas Pak Irul, kemudian juga mungkin sampai dengan ke Bapak Kepala Sekolah nih Pak, berkolaborasi bersama untuk meningkatkan rasa percaya dirinya si Egy ini Pak, seperti itu. Nggih Bu Tini. Wah, jenengan hebat sekali Bu Tini. Analisisnya sangat mantap. Saya sangat mendukung loh Bu Tini. Jenengan itu bisa memetakan Egy itu tipe yang seperti itu, kemudian potensi-potensi yang ada pada Egy tersebut. Kemudian nanti juga ada poin-poin positifnya kalau dia bisa masuk ke dalam kelompoknya, nanti kelompoknya juga akan aktif. Itu sebenarnya sangat bagus sekali Bu Tini. Saya sangat mendukung apa yang menjadi gagasan jenengan. Lantas dari apa yang jenengan cita-citakan tersebut, apa yang jenengan inginkan tersebut, rencana pelaksanaan yang akan disiapkan itu apa saja Bu Tini? Rencana jenengan yang akan jenengan siapkan untuk mencapai yang jenengan inginkan tersebut dengan melihat seluruh potensi yang ada pada kelas, pada Egy, pada anak-anak dan dari jenengan itu. Lantas bagaimana rencana pelaksanaannya? Nah, rencana pelaksanaannya untuk pertemuan yang selanjutnya di ruang kolaborasi saya akan mencoba untuk berkomunikasi dulu dengan anak-anak, memberikan informasi tugas apa yang akan dikerjakan, kemudian pembagian kelompok, kemudian saya tekankan pada anak-anak untuk bisa menerima kemampuan dari setiap anggota kelompok demi mengerjakan tugas kelompok itu sehingga bisa mempresentasikan dengan maksimal Bapak. Dan dengan berbagai nanti produk yang dihasilkan itu kan pasti beda-beda Pak. Anak-anak itu kan pasti punya gaya belajar, kemudian punya minat dan potensi tersendiri seperti itu Pak. Nggih. Wah, hebat sekali. Nah, kira-kira kapan Bu Tini itu nanti akan jenengan laksanakan? Ini Pak, 2 hari lagi ada pertemuan lagi di kelasnya si Egy ini Pak. Saya akan langsung saya kerjakan Pak, itu rencana saya Pak. Kemudian setelah itu saya juga akan berkolaborasi dengan guru BK. Nah ini kan saya sudah ngobrol nih sama Pak Irul nih tentang si Egy kan Pak Irul sebagai wali kelasnya kan sudah saya lakukan nih Pak ya. Nah kemudian setelah dari sini nanti saya akan langsung menghubungi Bu Eni nih Pak untuk berbicara masalah ini. Kemudian saya ingin tahu yang lebih dalam lagi si Egy itu sebenarnya seperti apa, kemudian bagaimana hubungannya dia di rumah dengan orang tua dan saudara dan lain-lain Pak. Setelah itu 2 hari lagi kan ada pertemuan di kelas itu, akan langsung saya kerjakan apa yang menjadi rencana saya. Sudah saya tulis nih Pak, apa saja yang harus saya kerjakan dari awal sampai akhir. Nah kemudian juga nanti setelah itu saya akan berbagi Pak dengan teman-teman nih. Hari ini tadi saya melakukan aksi seperti ini untuk mengatasi Egy seperti ini, apa mungkin teman-teman ada permasalahan yang sama atau mungkin hanya saya saja Pak, hanya pelajaran saya saja Pak yang seperti itu. Wah, iya Bu Tini, jenengan hebat sekali. Nah, kemudian gini Bu Tini, ya memang itu sangat luar biasa. Tetapi Bu Tini, kadang kan yang namanya rencana itu juga bisa berhasil, bisa tidak. Kira-kira hambatan utama yang menjadi hambatan untuk pelaksanaan tersebut apa Bu Tini? Hambatannya kira-kira?
Nah, ini Pak hambatannya ini dari diri saya sendiri nih Pak kayaknya. Ini akhir-akhir ini kan tugas tambahan begitu banyak ya Pak. Saya sendiri juga mengakui nih sering meninggalkan kelas Pak. Terus koordinasi saja kegiatan lain-lain sekolah adiwiyata lah, sekolah sehat lah, IKM dan lain sebagainya nih Pak. Nah ini hambatan utama saya Pak. 2 hari lagi nanti ketika rencana yang sudah saya rancang itu bisa berjalan apa enggak itu masih menjadi beban pikiran saya Pak. Soalnya kadang kan Bapak Kepala Sekolah ada koordinasi mendadak, kemudian ada undangan mendadak seperti itu Pak. Ini yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak, sehingga saya itu capek banget. Iya Bu Tini, memang kalau yang satu itu ya tidak bisa dipungkiri, tapi saya yakin semua orang itu pasti mempunyai bayangan-bayangan buruk Bu Tini. Jadi itu nanti akan orang maju atau mundur dan terbayang-bayang hal yang tidak mungkin dan mungkin. Tapi saya yakin jenengan pasti punya solusinya terkait permasalahan tersebut. Kira-kira kalau menurut jenengan, kalau dengan kerepotan yang seperti itu, jenengan bagaimana solusinya menghadapi hambatan tersebut bagaimana Bu Tini untuk keluar dari hambatan tersebut? Ini Pak, ya itu yang pertama adalah kolaborasi ini besok saya akan menanyakan kepada Bapak sekolah Pak. Itu apakah ada acara yang kira-kira nanti mendadak atau yang sudah direncanakan Bapak Kepala Sekolah, khususnya kan kita sedang menghadapi ini Pak, sekolah sehat ya Pak. Kemudian kan saya di situ kan juga jadi tim utama gitu. Nanti saya akan meminta kebijakan Bapak Kepala Sekolah ketika ada koordinasi sebaiknya dilakukan setelah jam mengajar saja Pak. Saya sudah sering kosong nih Pak di kelasnya anak-anak. Enggih Bu Tini. Iya Bu Tini, saya sangat sepakat, sangat setuju dengan apa yang menjadi solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Karena dengan komunikasi yang baik dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan yang jenengan dawuhkan tadi bahwa dalam pelaksanaan itu dibutuhkan perencanaan waktu sehingga setelah jenengan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, jenengan bisa menata jadwal lebih baik lagi untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin saja terjadi. Namun kita juga selalu berdoa ya Bu Tini, semoga dalam planning jenengan itu nanti tidak ada hambatan dan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian Amin. rencana tindak lanjut setelah melakukan kegiatan tersebut apa Bu Tini jenengan? Kalau sudah Iya, kalau untuk 2 hari lagi bisa saya kerjakan, kemudian untuk saya merencanakan 2 kali pertemuan Pak. Dalam 2 kali pertemuan, ketika saya sudah melihat si Egi ini bisa berproses seperti temannya, utamanya dalam ruang kolaborasi Pak, sudah bisa untuk mengurangi rasa ketidakpercaya diriannya, itu nanti saya akan mencoba untuk menemui Pak Irul lagi nih Pak, untuk sekedar sharing dan kemudian ingin juga Pak Irul itu berkolaborasi dengan saya sebagai wali kelasnya, sehingga bisa terus sama-sama mensupport si Egi ini Pak, untuk memaksimalkan potensinya dan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya Pak. Kemudian juga dengan Bu Eni sebagai guru BK-nya dan Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman yang lain Pak, seperti itu. Nggih, siap Bu Tini, siap. Saya juga berharap nanti setelah kegiatan yang akan jenengan laksanakan, 2 hari lagi jenengan laksanakan itu, saya berharap nanti kita bisa ngobrol lagi Bu Tini, melihat Siap Bapak, perkembangan. siap. Nggih, jadi nanti kita bisa melihat perkembangan apa yang sudah jenengan laksanakan itu nanti, kemudian juga bisa sharing kepada saya, kepada teman-teman yang lain, yang mungkin nanti ada problematika atau permasalahan yang sama. Mungkin ada lagi Bu Tini, yang mau ditanyakan? Saya kira sudah semuanya Pak, sudah saya dari sharing kita hari ini, sudah saya langsung masukkan dalam listing to do Pak, apa yang harus saya kerjakan dalam seminggu ke depan Pak. Terima kasih banget loh Pak Irul sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol nih Pak. Nggih. Maaf ya Pak bila ada Iya. kekurangan. Nggih. Perasaan Bu Tini bagaimana setelah ngobrol dengan saya? Lega banget Pak, kemudian Alhamdulillah. semoga bisa segera saya kerjakan nih Pak,
Oke. nggak ada jadwal dadaan ya Pak, biar nggak Amin kosong. amin amin. Saya juga mau ada acara ini, Bu, Oh, kalau iya. begitu. Makasih Pak Inggih. Irul, saya pamit dulu ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi.